أنه الخلاق العليم الحكيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الهداة إلى الصراط المستقيم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي القلب السليم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang saya muliakan. Saya yakin kita yang hadir siang ini adalah orang-orang yang selalu memiliki keinginan. Tentu kita memiliki keinginan memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya ada kita yang mendapatkan amanat dari Allah menjadi imam untuk istri dan anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Tentu kita berharap anak, cucu, semua yang dilahirkan oleh istri yang kita cintai menjadi generasi-generasi yang solihin dan solihah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan saya pun yakin, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita saat ini, tentu kita selalu berdoa kepada Allah, minta diberikan rezeki yang banyak, yang halal. Kita berharap mudah-mudahan saudaraku, doa kita diterima Allah. Rezeki yang kita bawa pulang ke rumah bersumber dari jalan yang halal. Rezeki itu membuat kita semakin sayang dengan keluarga. Rezeki itu membuat kita semakin taat kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Rezeki itu tidak membuat kita jadi sombong, apalagi sampai putus hubungan silaturahim. Saudara-saudaraku, jika itu yang menjadi keinginan kita, semoga apa yang jadi keinginan kita diwujudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu rasanya saat ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berharap saudara-saudaraku, sekarang ini kita sudah berada di tahun baru 1444 Hijriah. Bukan berarti umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita berkurang, berarti kita semakin dekat dengan kematian kita. Kita berharap di sisa-sisa umur kita, Allah berikan kita kekuatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita ini dengan amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun Allah wafatkan kita, kalau itu sudah jadi keputusan Allah, kita berharap Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya salawat teriring salam kita sampaikan dan tujukan kepada insan pilihan, Nabi akhir zaman, manusia yang paling khusyuk salatnya, santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat, haji, bahkan jihadnya. Dialah Nabi kita Muhammad yang makamnya hingga kini tidak pernah henti-hentinya didatangi oleh umat yang cinta dan berharap syafaat dari beliau dari seluruh pelosok dunia. Bahkan saat ini masih ada jamaah yang baru pulang dari tanah suci. Kita berharap saudara-saudaraku, jika kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul dalam mimpi kita, mungkin ada di antara kita yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah dalam tidur kita. Mungkin disebabkan masih ada dosa yang selama ini masih kita lakukan. Kita berharap kita yang punya rindu dan kangen dengan Rasulullah diundang oleh Allah untuk berziarah ke makam beliau. Sampai di makam beliau, kita bisa langsung menyampaikan salawat dan salam kita. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nurullah, assalamu alayka ya Safwatullah, assalamu alayka ya Khataman Nabiyyin wal Mursalin, assalamu alayka ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Saudara-saudaraku, saya yakin dalam hati kalian masih ada rindu dan kangen dengannya, dan mudah-mudahan Allah akan wujudkan keinginan kita berziarah ke makam beliau. Karena beliau sendiri mengatakan, man zarani ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati.
Siapa saja yang datang berziarah kepadaku setelah kematianku, itu sama dengan dia datang kepadaku saat aku masih hidup. Bukankah di antara kita sering berdiri ketika kita ikut perayaan Maulid, kemudian kita mengatakan, man ra'a wajhaka yas'ad ya karim mal walidaini auduka safil mujarrab. Itu yang kita sampaikan. Bahkan sering di antara kita juga sambil berdiri kita mengatakan, ya Rasulullah ji'na li ziyarati sidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Saudaraku, kalau kita lihat redaksinya, ya Rasulullah ji'na, ya Rasulullah ji'na, kami telah datang. Apakah kita datang di kota Madinah? Bukan. Itu majlis yang diyakini bahwa di majlis itu ruhnya Rasulullah didatangi. Rasulullah datang ruhnya di majlis-majlis tersebut. Tapi kita baca itu, kita berharap saudara-saudaraku, bukan hanya ketika di sini kita membaca salamnya dan salawat kepadanya. Kita berharap Allah akan wujudkan keinginan kita. Allah pilih kita menjadi tamu istimewanya, didatangkan kita ke kota Madinah, didatangkan kita di kota Mekah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, ada dua sahabat yang mau saya ceritakan saat ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara kita yang memiliki sifat-sifat seperti sahabat-sahabat ini. Yang pertama adalah Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Anas bin Malik ini seorang sahabat yang khusus minta didoakan oleh Rasulullah. Artinya kita bisa memilih seperti Anas bin Malik, atau kita memilih seperti sahabat yang lain yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Ashraf. Yang pertama adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini datang kepada Rasulullah. Kemudian beliau minta didoakan tiga hal. Yang pertama, beliau minta didoakan agar memiliki banyak harta, agar memiliki banyak keturunan, agar diberikan umur panjang. Artinya, jika Anda ingin mendapatkan tiga hal ini dibolehkan oleh agama. Karena Rasulullah mendoakan khusus untuk Anas bin Malik, agar Anas bin Malik itu hartanya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang. Maka Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Ya Allah, perbanyak harta Anas bin Malik, perbanyak anak keturunannya, panjangkan umurnya. Tiga hal ini didapat oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik termasuk satu di antara sahabat yang kaya raya. Mohon maaf, apakah orang yang kaya raya ini bisa masuk surga? Bisa. Bahkan banyak keterangan yang mengatakan bahwa nanti akan ada 4 golongan yang sengaja didatangkan oleh Allah pada hari kiamat. 4 golongan ini diminta untuk masuk surga, tidak mendapatkan azab dan tidak dihisab. Idza kana yaumal qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannati bi ghairi ru'yatil hisabi wal azabi. Apabila nanti terjadi hari kiamat, saudaraku, ada 4 golongan yang didatangkan oleh Allah untuk masuk surga, tidak mendapatkan azab, tidak dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di antara 4 golongan ini. Amin. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Yang pertama adalah asy-syahid, orang-orang yang mati syahid. Yang kedua adalah al-alim alladzi amila bi ilmihi, orang-orang berilmu yang ilmunya tersebut diamalkan, dikerjakan. Bisa jadi dia adalah ulama, bisa jadi adalah Anda, para suami-suami, orang tua yang punya ilmu sedikit, tapi ilmu tersebut diamalkan, kemudian diajarkan kepada anak-anak kita. Anda termasuk al-alim, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga adalah al-hajju, orang-orang yang sudah pernah pergi haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Yang ketiga adalah as-sakhi, orang yang dermawan. Keempat golongan ini dipanggil oleh Allah untuk masuk surga. Ketika 4 golongan ini mendekat pintu surga, maka enggak kuat. 4 golongan ini tidak kuat mencium aroma surga, mencium baunya surga. Karena bau ini tidak pernah dicium, wangi ini tidak pernah dicium di dunia. Mala ainun ra'at, wala uzunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Maka 4 golongan ini padahal sudah dipastikan masuk surga. Fayuzaji'u ba'duhum ba'dan lidukhulil jannati awalan. Mereka berdesak-desakan ingin cepat masuk surga lebih dulu, meninggalkan kelompok yang lain. Yang mati syahid kepingin masuk surga duluan. Begitu juga orang-orang yang sudah haji, hajinya haji mabrur, sampai Allah utus malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bertanya kepada orang yang mati syahid, mimman sami'ta syawab syahid, dari mana kamu tahu pahala orang yang mati syahid itu surga?
Maka orang yang mati syahid menjawab, sami'tu minal ulama, aku dengar dari guruku, dari ulama. Ihfazil adab, coba jaga adab. Ada gurumu, kenapa kamu rebutan sama gurumu sendiri? Akhirnya orang yang mati syahid mundur, menyerahkan kepada ulama. Begitu juga orang yang haji, dari mana kamu tahu balasan haji mabrur surga? Sami'tu minal ulama, aku dengar dari guruku. Sampai akhirnya malu dia sama gurunya, termasuk yang lainnya. Maka kesempatan masuk surga lebih dulu diberikan kepada ulama. Tapi ulama ketika diperintahkan masuk surga, dia mengatakan, ya Allah, dakwahku di dunia tidak akan berhasil illa bisakhawatis sakhi wa bisababi ihsani, kecuali karena dibantu oleh orang-orang kaya yang dermawan. Disebabkan dia, bantuan dialah dakwah di dunia ini bisa berhasil. Anak yatim tidak ada yang terlantar, masjid pembangunannya cepat terjadi, itu kebaikan mereka. Akhirnya orang yang dermawan, saudaraku, yang diberikan masuk surga lebih dulu, bahkan mendahului ulama. Jadi Anas bin Malik ini boleh berdoa, didoakan oleh Nabi, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa atil hayatahu. Ya Allah, perbanyak harta Anas bin Malik, perbanyak anak keturunannya, panjangkan umurnya. Tiga-tiganya didapat oleh Anas bin Malik. Hartanya banyak, cucunya banyak. Bahkan Anas bin Malik satu di antara sahabat yang hidup sampai umur 93 tahun, kemudian meninggal dunia. Anda bisa, saudara, berdoa seperti itu. Tapi yang kedua, ada sahabat yang mahir. Ketika dia menemani Rasulullah di malam hari, beliau sendiri yang mengatakan, abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadu'ihi. Malam itu aku mabit mendampingi Rasulullah qiyamul lail, tahajud. Aku siapkan air wudu untuk Rasulullah. Begitu sahabat, begitu cintanya sahabat dengan Rasulullah. Rasulullah mau wudu, airnya disiapkan. Makanya banyak kalau kita lihat saudara-saudaraku yang begitu cinta dengan para habaib, yang begitu cinta dengan ulama-ulama, nggak kepingin ulama habaib disakiti. Begitulah orang-orang kita. Karena mencintai ulama sama dengan mencintai Rasulullah. Bukankah Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Rabi'ah bin Ka'ab al-Ashraf mengatakan, aku siapkan air wudhu untuk Rasulullah. Malam itu tidak ada orang lain kecuali aku yang bersama dengan Rasulullah. Saudaraku, Ja'far bin Abi Thalib itu meninggal dunia ketika pimpin perang melawan orang-orang Romawi. Kedua tangannya lepas. Ja'far bin Abi Thalib kedua tangannya itu lepas, disabet pedang orang-orang Romawi. Kemudian dia ditugaskan untuk memegang bendera. Kemudian bendera tersebut dipeluk dengan kedua tangannya yang sudah putus, ditusuk dengan tombak, jatuh terkapar Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian sekarat orang bilang, sahabat-sahabat mendekati, ya Ja'far, aku tahu kau sedang puasa karena kau mengikuti sunnah Rasulullah. Cepat buka puasamu, aku lihat kau sudah tidak kuat. Kata Ja'far, saya nggak ingin buka puasa di dunia, biarlah saya mati supaya saya bisa buka puasa di surga. Dan ternyata Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah tersebut. Saudaraku, ketika Ja'far meninggal dunia, ruhnya diangkat oleh para malaikat untuk dimasukkan surga. Ja'far bin Abi Thalib, biarkan saya memandang wajah Rasulullah dulu, sampai akhirnya ruh Ja'far bin Abi Thalib dari Syam terbang ke Madinah. Rasulullah sedang duduk seperti kita dengan sahabat. Kemudian tiba-tiba Rasul mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tanya, kepada siapa kau jawab salam? Saya tidak dengar ada orang yang mengucapkan salam. Saya tidak dengar dan saya tidak lihat ada orang yang datang mengucapkan salam. Kau jawab salam siapa ya Rasulullah? Baru saja ruhnya Ja'far datang ke sini. Dia memilih enggak mau masuk surga dulu sampai dia bertemu dan memandang wajahku. Sampai Ja'far bin Abi Thalib kemudian punya gelar Ja'far At-Tayyar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti aku. Bagaimana salatnya Rasul? Bagaimana Rasul dengan keluarga? Bagaimana Rasul dengan istri? Bagaimana Rasul dengan sahabat? Bagaimana Rasul dengan tetangga? Ikuti aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan cinta kamu. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kembali ke cerita Rabi'ah. Begitu Rabi'ah siapkan air wudhu, tidak ada orang lain, cuma dia berdua dengan Rasul. Apa kata Rasul? Ya Rabi'ah, sal, minta. Apa yang kamu mau? Anas bin Malik minta harta, minta anak, minta umur panjang. Sal,
Kamu mau apa? Apa jawaban Rabi'ah bin Ka'ab? Jadi dua-duanya boleh. As'alu bimurafaqatika fil jannah ya Rasulullah. Apa yang kamu mau wahai Rabi'ah? As'alu bimurafaqatika fil jannah ya Rasulullah. Apa yang kamu mau? Kata Rabi'ah, kalau malam ini saya mendampingi kamu, saya dekat dengan kamu, maka yang aku minta agar nanti di surga aku bisa bersamamu dan mendampingi kamu lagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika. Kalau kamu ingin bersamaku di surga nanti, kalau kamu ingin bersamaku di surga nanti, kata Rasulullah, maka bantu juga dirimu. Dengan cara apa ya Rasulullah? Agar saya bisa bersamamu di surga. Bikasratis salat, dengan banyak mengerjakan salat. Yang dimaksud salat di sini adalah salat-salat sunnah. Jadi dua hal saudaraku, Anda boleh berdagang, cari keuntungan sebesar-besarnya, kita jangan menipu. Anda boleh jadi orang kaya, kemudian harta tersebut digunakan untuk membantu saudara-saudara kita. Atau yang kedua, Anda seperti Rabi'ah bin Ka'ab al-Ashraf, Anda jalankan sunnah-sunnah Nabi. Bukankah Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang jalankan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku, kata Nabi. Dan siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku di surga. Anda semua saudaraku sudah membuktikan. Kita datangi panggilan Allah ini, kita penuhi masjid-masjid ini. Mudah-mudahan bukan hanya sholat Jumat, tapi di sholat-sholat yang lain kita ikuti sunnah-sunnah Nabi. Kita memilih berada di saf-saf di belakang saf imam. Inilah salah satu sunnah Rasulullah yang sudah mulai ditinggalkan, sehingga Islam seakan-akan lemah, tidak punya kekuatan, dan kita dianggap kecil. Jika kita makmurkan masjid kita, Islam punya wibawa. Kalau Islam sudah wibawa, maka insya Allah Allah akan selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.